Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Pengendalian diri adalah sesuatu yang terjadi pada kehidupan manusia. Kalau kita bisa bandingkan bagaimana dengan hewan dibandingkan dengan manusia. Otak depan kucing itu hanya 3,5% dibandingkan otak seluruhnya dari kucing. Anjing 7%. Simpanse 17%, tapi manusia kita dikarunia 33% dari seluruh otak kita adalah otak depan. Dengan perkataan lain, kita harus lebih baik dari kucing, mohon maaf, dari anjing, dari simpanse untuk mampu mengendalikan selera kita. Saya tidak usah bahas bagaimana hewan-hewan melakukan kehendak atau keinginan seleranya dengan segera. Tetapi kita sebagai manusia, kita punya 33%, maka kita mempunyai kemampuan mengendalikan diri lebih tinggi daripada hewan. Sekarang menjadi pertanyaan, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi korteks prefrontal kita? Yang pertama adalah kita mampu meningkatkan peran daripada korteks prefrontal dengan meningkatkan aliran darah ke otak. Bagaimana caranya? Untuk bisa korteks prefrontal kita mampu mengendalikan diri, kita harus tidur nyenyak lebih dari 7 jam per hari dengan pasokan darah yang cukup. Sama dengan juga harus kita lakukan olahraga. Olahraga akan mampu memompa darah ke otak sehingga otak kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kadar gula darah yang sehat. Kalau misalkan kita tidak makan, kemudian kita kadar gula darahnya rendah, maka kita sering menjadi mudah emosi. Itu menunjukkan bahwa kita mempertahankan kadar gula darah yang sehat perlu untuk korteks prefrontal kita, pusat pengendalian diri kita, bekerja dengan baik. Yang berikut adalah meningkatkan serotonin. Serotonin ini bahan yang penting untuk kerja dari otak depan. Kurangi dopamin. Dopamin ini adalah yang bekerja untuk pusat selera, pusat perasaan. Kemudian yang kelima adalah konsep potensiasi jangka panjang. Ini adalah mengasah tekad atau keinginan kita. Nah, kita kembali sedikit. Di otak ini ada satu bahan yang penting yang disebut dengan bahan neurotransmitter. Oke, mungkin kita lupakan namanya itu. Tetapi yang penting di sini ada 2 hormon. Otak depan adalah hormon serotonin. Otak tengah itu hormonnya adalah dopamin. Nah, kita lihat bagaimana meningkatkan serotonin yang akhirnya akan meningkatkan otak depan. Itu sumbernya adalah dari protein. Yang terutama yang kita konsumsi adalah protein dari tumbuh-tumbuhan. Tofu, almond, tahu, ini akan meningkatkan serotonin, ditambah dengan olahraga aerobik yang reguler. Bagaimana dengan dopamin? Dopamin ini harus kita turunkan. Bagaimana caranya? Menurunkan dopamin adalah kita jangan menggunakan narkoba, alkohol, musik rock and roll, jangan kita dengarkan, gadget kita kurangi, dan seks juga dikurangi. Itu akan mengurangi fungsi daripada otak tengah. Satu yang saya ingin sampaikan kepada kita, terutama orang-orang muda. Hati-hati dengan teknologi berlebihan. Kenapa? Dengan teknologi yang berlebihan, menurut penelitian Dr. Archibald Hall, maka akan terjadi pembukaan jalur dopamin. Makan lemak tinggi, makan gula tinggi, alkohol, obat-obatan, maka yang terjadi adalah kita akan bisa meningkatkan dopamin. Oleh karena itu, kurangi makanan, obat-obatan, juga dengan alat-alat elektronik. Bila mana kita sudah lakukan hal itu, satu yang harus kita bisa untuk lakukan yang disebut dengan konsep potensiasi jangka panjang. Menurut Daniel J. Amen dan Neil Nedley, ini adalah satu proses di mana kita harus lakukan secara kontinu. Satu sel saraf yang diproduksi bila mana kita melakukan sesuatu aktivitas, kemudian kita lakukan berulang-ulang, saraf-saraf yang sama akan terbentuk, sehingga kita akan memiliki satu sifat tertentu yang baik. Oleh karena itu kita penting untuk mengulangi yang disebut dengan konsep potensiasi jangka panjang.
Tetapi kita harus, saya ingin ulangi, bagaimana untuk menurunkan aktivitas korteks prefrontal itu adalah kalau kita konsumsi alkohol, kalau kita konsumsi nafsa, narkotik, dan zat aditif, kita terlalu banyak dengan internet dan pornografi. Ini akan menurunkan korteks prefrontal. Fungsinya malah akan meningkatkan pusat otak tengah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan untuk bisa menghasilkan proses pengendalian diri. Apa yang akan terjadi? Hasilnya adalah kita bisa kendalikan perasaan kita. Kalau kita mudah tersinggung dengan korteks prefrontal, kita tidak akan mudah tersinggung. Yang berikut, kita bisa mengkontrol kata-kata kita. Kalau tadinya kata-kata kita itu sering kata-kata yang pedas, kita akan berpikir, apakah kata-kata yang saya kemukakan ini akan menyakiti hati orang? Kita akan kendalikan reaksi. Kalau misalkan ada orang yang melakukan sesuatu, kadang-kadang kita mau langsung untuk membuat reaksi. Kita bisa untuk menahan, untuk tidak melakukan reaksi. Kemudian kalau kita sudah atur jadwal dari pagi, kalau kita sudah mengendalikan diri, kita tidak akan lihat sesuatu kemudian kita rubah jadwal. Tidak. Kita akan strict. Kita akan tetap dengan jadwal kita. Yang berikut, kita akan bisa mengendalikan uang kita. Kalau kita sudah bisa mendapatkan hasil, kita katakan saja uang 3 juta dalam 1 bulan. Dengan 3 juta itu kita bisa kendalikan selama 1 bulan, uang itu cukup untuk kehidupan kita. Dan yang paling utama, dengan mengendalikan diri kita, kita akan bisa mempertahankan kesehatan kita. Ini penelitian dari Daniel J. Amen. Dengan hasil pengendalian diri ini, maka kita akan mempunyai kebiasaan. Kebiasaan itu akhirnya akan menjadi tabiat atau sifat. Ada satu buku yang sangat baik yang saya baca, yaitu Pikiran Karakter Kepribadian Jilid 2, halaman 287. Dikatakan, sekali terbentuk, kebiasaan adalah bagaikan satu jaring besi. Bila mana kita bisa mengendalikan diri kita, kita mempunyai kebiasaan, maka kebiasaan itu adalah seperti jaring besi. Sulit untuk ditembus, sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengendalikan kehidupan kita. Sudah menjadi tabiat, sesuatu yang terus berulang-ulang. Dan itu akan membuat kita mencapai satu tujuan yang penting, yaitu hidup sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita perlu untuk mengendalikan diri. Di dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 166, dikatakan, mereka yang tidak mengalahkan perkara-perkara kecil, tidak mempunyai kuasa moral untuk melawan penggodaan yang lebih besar. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa mengalahkan keinginan-keinginan kita yang kecil, selera-selera kita yang kecil, maka kita tidak akan bisa mempunyai kuasa untuk mengalahkan penggodaan, pencobaan yang lebih besar. Kemudian dikatakan juga dalam buku yang sama halaman 30, kuasa intelek, kekuatan tubuh dan umur panjang, tidak ada yang kebetulan. Semua bergantung pada keteraturan yang teguh. Kuasa intelek kita, kemampuan berpikir kita, kekuatan tubuh kita, kita mampu melakukan aktivitas sampai umur 80, sampai umur 90, bahkan umur panjang mungkin bisa sampai 100 tahun. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua tergantung kepada keteraturan yang teguh. Kalau kita tahu bahwa teratur itu baik, bahwa kita penting untuk mengendalikan kehidupan kita dengan baik, mari kita kendalikan kehidupan kita. Kesimpulan yang saya ingin bagikan kepada kita dalam proses pengendalian diri kita adalah, mari kita manfaatkan korteks prefrontal kita sebagai pengendali utama dan pastikan adanya pengendalian terhadap pusat-pusat kesenangan dan perasaan sehingga dapat memandu Anda ke tempat tujuan, yaitu hidup sehat. Oleh Daniel J. Amen. Kita semua ingin hidup sehat. Kita semua mau untuk berumur panjang. Kita mau mempunyai kekuatan sampai usia kita yang cukup. Itu hanya mungkin bila mana kita melakukan keteraturan yang teguh, keteraturan yang berkesinambungan dengan proses pengendalian diri yang kita mulai dari diri kita. Semua berpulang kepada Anda dan saya. Bila mana kita ingin sehat, bila mana kita ingin sehat, mari kita bisa kendalikan selera kita. Mari kita bisa kendalikan emosi kita. Mari kita bisa kendalikan seluruh keinginan kita yang akan bisa merusak kehidupan kita, sehingga kita akhirnya boleh memiliki satu tabiat atau satu sifat yang benar-benar teratur, yang setuju dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita boleh mencapai tujuan kita, tujuan yang utama, yaitu hidup sehat. Terima kasih. Semoga kita semua akan boleh mencapai hidup sehat. Salam sehat.
dari Rumah Sakit Advent Bandung. hati yang gembira. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10